Rodolfo Borrell, Man City tak mau main-main di Piala FA. Asisten manajer Manchester City Rodolfo Borrell kembali menegaskan bahwa The Citizen tak mau main-main di kompetisi seperti Piala FA yang kerap dipandang sebagai kelas 2. Hal itu ditunjukkan oleh City dengan tetap menurunkan tim terkuat se-Abu Swindon Town. Pada saat Manchester City meraih kemenangan 4-1 atas Swindon Town di County Grand Sabtu 8 Januari dini hari waktu Indonesia Barat, mereka memanggil 8 pemain yang berasal dari akademi sebagai imbas dari 7 pemain di tim utama yang terpapar COVID-19. Namun pada laga itu hanya Cole Palmer yang tampil sebagai starter, sementara sisanya merupakan pemain inti dari tim utama. Terkait hal tersebut, Rodolfo Borrell yang menggantikan peran Pep Guardiola yang harus melakukan isolasi mandiri karena terpapar virus corona menegaskan bahwa keputusannya tak bisa lepas dari tekad Man City yang memandang series Piala FA yang kerap dianggap sebagai kompetisi kelas 2 di sepak bola Inggris. Alasan kami menurunkan tim terkuat adalah karena kami menganggap kompetisi ini sangat serius. Ini merupakan kompetisi yang hebat, ujar Borrell dilansir dari laman resmi Man City. Kami sangat menyadari sejarah FA Cup di negara ini dan apa artinya. Kami telah memenangkan 3 trofi Premier League dan beberapa gelar juara lainnya, namun keberhasilan kami memenangkan 1 FA Cup sejauh ini merupakan salah satu hal yang paling membanggakan, pungkasnya. Dijuluki New Ronaldo, wonder ke-15 tahun Brazil jadi rebutan MU, Liverpool hingga Real Madrid. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Real Madrid hingga Barcelona dikabarkan tengah mengejar tanda tangan remaja Brasil bernama Endrick yang kini bermain di tim muda Palmeiras. Endrick menyita perhatian klub-klub Eropa berkat ketajaman luar biasa yang ia tunjukkan bersama tim muda Palmeiras. Pemuda 15 tahun itu tercatat mencetak 165 gol dalam 169 pertandingan. Baru-baru ini, Endrick menjadi buah bibir kala ia mencetak gol solo sensasional dalam laga melawan Real Ariquemes di kompetisi kopinya. Pemain kelahiran 2006 itu melewati 2 bek lawan sebelum menaklukkan kiper. Kini seperti dilansir The Sun, Manchester United kabarnya tengah serius memantau perkembangan Endrick di Palmeiras. Sementara itu, Liverpool dan Manchester City juga ikut kepincut. Dari Spanyol, Real Madrid diklaim sudah mengirimkan 2 pencari bakat mereka untuk menyaksikan secara langsung aksi Endrick bersama Palmeiras. Tak ketinggalan pula sang rival Real Madrid, yakni Barcelona, juga berminat membayar striker belia bernama lengkap Endrick Felipe tersebut. Media-media berhasil membandingkan kehebatan Endrick di depan gawang lawan dengan striker legendaris Selecao Ronaldo. Saat ini Endrick belum memiliki kontrak profesional di Palmeiras. Klub raksasa Brasil itu masih menunggu hingga ulang tahun sang pemain ke-16 pada 21 Juli mendatang untuk memberinya kontrak. Kabarnya Palmeiras berniat menawarkan proposal kontrak dengan nilai klausul rilis yang sangat tinggi. Kemenangan kunci di Stamford Bridge dapat menginspirasi City menjelang kunjungan ke Chelsea, kata Dickoff. Paul Dickoff mengatakan City dapat mengambil inspirasi dari kemenangan 1-0 yang bagus di Chelsea awal musim ini saat bersiap untuk kembalinya ke Etihad pada hari Sabtu bersama tim London. City akan memasuki pertandingan akhir pekan ini dengan catatan 11 kemenangan yang luar biasa di Liga yang telah membantu membuka keunggulan 10 poin dari tim asuhan Thomas Tuchel. Dan melihat ke depan untuk salah satu pertandingan Liga Premier yang paling ditunggu-tunggu musim ini di edisi terakhir Matchday Live, Dickoff mengatakan City harus mengambil hati yang besar dari kemenangan yang mengesankan di London pada bulan September. Kami menetapkan penanda kami di awal musim dengan kemenangan di Stamford Bridge itu, kata mantan striker City dan Skotlandia itu. Saat itu orang-orang membicarakan Chelsea sebagai favorit juara, tapi kami turun ke sana dan mendominasi permainan dan menjadi tim yang lebih baik. Sejak pertandingan terakhir kami di Swindon di Piala FA, mereka memiliki pertandingan Piala FA di kandang melawan Huddersfield. Dan kemudian Chelsea harus mengunjungi Tottenham pada Rabu malam di semifinal Piala Carabao, juga di mana mereka tidak akan benar-benar menginginkannya untuk beristirahat atau meninggalkan pemain. Saya akan berpikir
Sedangkan kami akan memiliki 8 hari istirahat dan waktu untuk mempersiapkan dari pertandingan Swindon. Dan hal positif lainnya adalah sejak Jumat lalu tidak ada cedera. Jadi mudah-mudahan kami bisa menghadapi pertandingan melawan Chelsea dengan squad yang sepenuhnya fit. Dengan semua orang bersemangat dan berusaha untuk melanjutkan laju fantastis yang telah kami jalani ini. Ini mungkin pertandingan terbesar musim ini dan semoga kami bisa mendapatkan hasil yang sama lagi pada hari Sabtu. Sementara itu, Sean Wright-Phillips yang menjadi tamu istimewa bersama Dickoff pada edisi terakhir Matchday Live juga menyebutkan sejumlah cedera utama yang mempengaruhi Chelsea. Lebih lanjut, Wright-Phillips juga percaya para penggemar Etihad akan memiliki peran penting mereka sendiri untuk dimainkan pada hari Sabtu. Kami memiliki squad yang cukup fit setelah semua orang pulih dari COVID, sedangkan Chelsea kehilangan pemain kunci seperti Reece James dan Ben Chilwell. Kata mantan bintang Inggris yang mewakili City dan Chelsea dengan sangat baik. Saya pikir saat itulah Chelsea berada dalam performa terbaiknya ketika orang-orang membicarakan mereka sebagai penantang gelar. Mereka memiliki dua James dan Chilwell di sana. Mereka berdua bertahan dengan baik dan mereka menciptakan peluang, tetapi sekarang Chelsea tanpa mereka. Kami menggertak mereka di sana di Stamford Bridge dan kali ini saya pikir kami berada di rumah juga akan menjadi faktor besar. Ketika Anda berada di rumah dan kerumunan penuh di belakang Anda, seperti kata pepatah, itu benar-benar seperti memiliki pria ekstra. Sejarah, untuk kali pertama, Man City raih pendapatan lebih tinggi dari MU. Raksasa Premier League, Manchester City untuk pertama kali dalam sejarah sukses mencatatkan pendapatan bernilai tinggi lebih dari sang tetangga, Manchester United. Musim lalu, Manchester City sukses meraih trofi juara Premier League ketiga dalam 4 musim kebelakang. Selain itu, tim asuhan Pep Guardiola juga melaju ke final Liga Champions. Kesuksesan ini rupanya sama bertambah terhadap pendapatan yang diraih Manchester City dari hak siar, pertandingan, dan pemasukan komersil. Dalam laporan yang dirilis oleh Konstal KPMG, seperti dikutip dari The Sun, Manchester City mencatatkan pendapatan mencapai 537 juta pound sterling sepanjang musim lalu. Angka tersebut naik sekitar 17% dari pendapatan Manchester City 12 bulan sebelumnya. Kenaikan ini tentu sangat signifikan bagi sebuah klub sepak bola. Pendapatan Manchester City ini mengalahkan raihan 464 juta pound sterling milik Manchester United. City pun untuk pertama kali dalam sejarah melakukannya. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa prestasi juara dalam beberapa musim terakhir sukses membuat Manchester City menjelma menjadi tim raksasa baru di sepak bola Inggris dan Eropa. Laporan KPMG menunjukkan bahwa Manchester City sukses meraih pendapatan senilai 108 juta pound sterling dari perjalanan mereka di pentas Liga Champions. Pendapatan hak siar juga meningkat hingga 55% menjadi 279 juta pound sterling dan pemasukan komersil naik 8% menjadi 255 juta pound sterling.